Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya untuk menunda kehamilan sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Tolong dijawab dok. Saya sama pasangan saya melakukan hubungan seks tanpa pengaman pada hari kedua setelah selesai haid. Sebelum 24 jam, pasangan saya minum andalan post-pill. Apakah aman, dok? Ejakulasinya di luar, tapi ngerasa sebelum dicabut udah ada yang masuk sedikit. Kami lagi menunda kehamilan, dok. Tolong, dok, apakah aman? Kalau yang dimaksudkan dengan aman itu adalah 100% nggak hamil, maka jawabannya pasti nggak aman. Kemungkinan untuk hamil itu selalu ada dengan metode kontrasepsi apapun kecuali dengan abstinence alias tidak berhubungan seks. Itu adalah satu-satunya metode kontrasepsi yang 100% nggak akan menghasilkan kehamilan. Jadi 100% pasti nggak bisa kita bilang aman. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan aman itu adalah kemungkinan untuk hamilnya lebih kecil, ya jawabannya jadi sangat bervariasi. Tergantung pada ekspektasinya, kemungkinan hamilnya berapa persen. Tergantung pada variabel-variabel, banyak sekali variabel yang banyak juga nggak dicantumkan di dalam pertanyaan ini. Jadi susah jawabnya. Itu sebabnya saya sering kali bilang sama sobat sehat sekalian, kalau mau tanya boleh silakan komen aja, nanti kita akan bahas. Tapi jangan konsul. Kalau konsul itu untuk orang per orang. Ini banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan untuk menjawabnya. Dan info-info semacam ini seringkali itu nggak ada, nggak lengkap. Dan lagi kalau pembahasan konsul di sosial media seperti ini, sangat rentan untuk disalahartikan oleh orang lain yang mungkin kondisinya beda, cuma keluhannya mirip-mirip, sehingga nanti jadi masalah. Kita akan bahas mengenai upaya untuk menunda kehamilan secara umum aja. Jadi kita bahas pertanyaan ini secara umum. Pertama, infonya itu adalah dilakukan hubungan seks tanpa pengaman. Ini udah jelas-jelas kalau tanpa pengaman ya nggak aman. Kalau mau aman dipakai pengaman. Kalau dilakukan di hari kedua setelah selesai haid, ini adalah info yang nggak ada maknanya. Kenapa? Karena untuk hamil, masa suburnya itu ada pada waktu ovulasi. Jadi gini loh, menstruasi itu terjadi 14 hari setelah ovulasi. Sedang ovulasinya sendiri kita nggak kelihatan kasat mata. Menstruasi yang sekarang itu adalah diakibatkan ovulasi 14 hari yang lalu yang tidak terbuahi. Pada perempuan yang siklus haidnya teratur, itu memang bisa diperkirakan. Hitung mundur aja 14 hari dari tanggal haid, itu adalah ovulasinya. Kalau misalnya haidnya itu teratur setiap 28 hari sekali, maka ovulasinya itu di hari ke-14 setelah haid sebelumnya yang hari pertama, bukan selesainya. Ya. Kalau misalnya siklusnya itu 30 hari, maka ovulasinya itu di hari ke-16 setelah hari pertama haid terakhir. Jadi hitungannya selalu dari hari pertama, bukan selesai haid. Informasi ini nggak ada. Apakah teratur atau enggak, hari pertamanya kapan, enggak. Kita nggak tahu. Haidnya perempuan itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang 3 hari selesai, ada yang 8 hari baru selesai. Kita juga nggak tahu ini haidnya berapa lama. Kalau misalnya nih, perempuan ini pasangannya ini siklus haidnya tiap 28 hari sekali teratur. Terus haidnya 8 hari. Kalau dilakukan hubungan seks di hari kedua setelah selesai haid, berarti itu kan di hari ke-10 setelah hari pertama haid terakhir. Hari ke-10 itu sudah bisa memasukin masa subur karena ovulasinya di hari ke-14. Biasanya pada perempuan usia subur sudah terjadi perubahan di tubuhnya untuk mempersiapkan kehamilan, untuk bisa menyimpan sperma. Kira-kira hari minus 5, minus 4, minus 3 itu sudah mulai. Jadi sperma yang masuk udah bisa disimpan di dalam blender cervixnya. Jadi ada kemungkinan sudah memasuki masa subur.
Tapi kalau misalnya haidnya itu 2 hari selesai, terus flek-flek, terus melakukan hubungan seks, berarti dilakukan hubungan seksnya itu di hari keempat atau hari kelima, mungkin ini masih belum memasuki masa fertile. Jadi sekali lagi, kalau dari info ini kita nggak tahu apa-apa. Info yang ketiga, sebelum 24 jam, pasangan saya minum andalan post-pill. Kalau Sobat Sehat baca di petunjuknya atau di leafletnya dari pil ini, Sobat Sehat akan bisa lihat bahwa sesungguhnya post-pill ini paling efektif kalau dikonsumsi dalam waktu 12 jam, kurang dari 12 jam setelah melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Artinya apa? Kalau belum 24 jam, ini info yang tidak memberikan informasi tambahan, karena kita nggak tahu sebelum 24 jam itu berapa lama. Apakah diminum 1 jam setelah melakukan hubungan atau diminum 23 jam setelah melakukan hubungan. Nggak tahu, jadi susah juga jawabnya apakah ini aman atau enggak. Catatan mengenai upaya untuk menunda kehamilan. Post-pill bukanlah upaya untuk menunda kehamilan. Kalau memang mau menunda kehamilan, seharusnya dilakukan upaya proaktif supaya tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Tapi post-pill ini istilahnya kayak pemadam kebakaran. Udah terjadi, udah dilakukan, baru di... Informasi berikutnya adalah terjadi ejakulasi di luar. Tapi sebelum dicabut kayaknya udah ada yang masuk. Jadinya sebenarnya ada yang masuk atau enggak nih? Kalau ejakulasi di luar kan tujuannya supaya nggak ada yang masuk, tapi telat nariknya. Setaunya saya sih, cara menunda kehamilan dengan ejakulasi di luar atau coitus interruptus itu adalah cara kontrasepsi penundaan kehamilan yang paling tidak reliable. Sekitar 60% dari pasangan yang menunda kehamilan dengan cara ini, ujung-ujungnya akan mengalami kehamilan dalam 1 tahun pertama. Tapi, kalau misalnya cairan ejakulatnya nggak mengandung sperma, azoospermia, tentu nggak masalah. Karena ya mau dikeluarin di dalam pun tetap aja nggak akan hamil. Memang nggak ada spermanya, itu cuma cairan mani aja. Jadi ini saya no comment ya. Mau bilang aman saya nggak tahu, mau dibilang nggak aman juga saya nggak tahu. Nah, itu tadi komen saya sedikit mengenai info-info yang dikasih di dalam pertanyaan. Sekarang bagaimana cara yang aman untuk menunda kehamilan? Seperti yang saya bilang tadi, cara yang paling aman, 100% aman untuk menunda kehamilan itu adalah dengan abstinence alias tidak melakukan hubungan seks. Kalau nggak ada hubungan seks dengan cara apapun, itu pasti nggak hamil. Untuk pasangan suami istri yang ingin melakukan hubungan seks tapi belum ingin hamil, maka disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi. Yang paling gampang itu adalah dengan kondom. Kalau mau dilakukan hubungan seks, pasang kondomnya. Kalau enggak, ya sudah dilepas. Kondom ini relatif sangat minim efek sampingnya, selama nggak ada alergi terhadap bahan pembuat kondomnya. Dan kalau digunakan secara baik dan benar sesuai aturannya, kondom ini bisa 95% mencegah terjadinya kehamilan. Dan bonusnya bisa juga digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Tapi pada kenyataannya, efektivitas kondom untuk mencegah kehamilan itu sekitar 70% aja. Karena banyak orang yang tidak menggunakan dengan cara yang baik dan benar. Kalau Sobat Sehat mau tahu caranya penggunaan yang benar, itu saya ada video lain akan saya kasihkan linknya mengenai cara penggunaan kondom yang baik dan benar. Banyak yang komen nih kalau pakai kondom, terutama para lelaki ya. Nggak enak, nggak terasa, nggak, macam-macam. Pada nggak mau pakai kondom. Kalau nggak mau pakai kondom, ya terpaksa dipakai cara kontrasepsi lain yang efek sampingnya lebih banyak sih sebenarnya kalau menurut saya dibandingkan dengan penggunaan kondom. Bisa dengan menggunakan IUD atau intrauterine device, atau kalau bahasa awamnya disebutnya spiral. Dulu bentuknya memang seperti spiral, makanya disebut spiral. Tapi kalau sekarang itu modelnya seperti huruf T. Ini dimasukkan ke dalam kandungan si perempuan supaya dinding rahimnya itu meradang.
Nah, kalau dinding rahim radang, pada saat sel telur yang sudah dibuahin dengan sperma itu akan implantasi, jadi nggak bisa implantasi, jadi luruh dia. Jadi nggak jadi hamil. Ini efek sampingnya saya bilang lebih banyak ya. Jadi ya tahulah namanya peradangan gimana sih terus-menerus. Dan ini nggak 100% aman juga. Masih bisa terjadi kehamilan. Cuma kalau buat para lelaki, cara ini memang lebih menyenangkan. Karena lelakinya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pakai kondom, nggak terasa apa-apa. Yang mengalami efek sampingnya ya perempuannya, yang mengalami nyeri, pendarahan, kram perut, segala macam itu yang pihak perempuan. Oke. Terus ada juga cara lain adalah dengan KB hormonal. KB hormonalnya macam-macam, bisa yang implan, bisa yang suntik, bisa yang pil. Secara garis besar, KB hormonal ini efeknya ya karena pengaruh kerja hormonnya. Macam-macam efeknya, bisa yang badannya jadi gemuk, bisa yang jadi rambut rontok, bisa yang jadi mood swings, macam-macam efeknya tergantung dari masing-masing perempuan. Itu adalah efek-efek yang sering. Terus efek-efek jangka panjangnya itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker, bisa perdarahan, bisa menyebabkan stroke, macam-macam. Lagi-lagi, ini efek sampingnya hanya pada pihak yang perempuan. Pihak lelakinya nggak merasa apa-apa, mereka nggak perlu melakukan apa-apa dan nggak dapat efek apa-apa. Kalau yang minum pil ini lebih gampang untuk dihentikan kalau memang mau menunda kehamilan ya. Jadi waktunya pengen hamil ya udah stop aja minum pilnya. Nanti dia akan kembali ke suburannya secara bertahap. Tapi kekurangannya kalau minum pil itu harus teratur. Jadi perempuannya ini harus orang yang benar-benar telaten. Minum pil pada jam yang sama setiap hari. Kalau dia minum pilnya acak-adut, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, itu nanti kadar hormon di dalam tubuhnya nggak stabil. Akibatnya resiko untuk terjadi kehamilan lebih besar. Apalagi kalau yang sampai telat-telat minumnya 2 hari, 3 hari. Untuk para perempuan yang agak selebor, nggak bisa minum pilnya secara teratur setiap hari pada waktu yang sama, disarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang lebih stabil metodenya. Misalnya dengan suntik. Suntik itu ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi kan nggak terlalu ribet ya, nggak harus setiap hari. Atau bisa juga dengan implan. Kalau implan itu lebih lama lagi kerjanya, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bahkan ada yang bisa 5 tahun. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Terus dok, metode kontrasepsi apa yang paling cocok buat saya, yang paling aman buat saya? Ya itu kembali lagi tergantung pada masing-masing pasangan, pada masing-masing karakteristik dari masing-masing orangnya. Ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokternya. Tapi yang jelas, cara menunda kehamilan seperti yang ditanyakan oleh sobat sehat kita yang berhubungan seks tanpa pengaman, yang pakai post pill, yang pakai ejakulasinya ditarik, itu sama sekali nggak disarankan karena nggak aman ya dari sisi kontrasepsi. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.